Hari ini saya taruh catatan khotbah saya di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya sambungan internet, sekali lagi dipersilakan. Tetapi kalau Anda merasa itu akan mengganggu konsentrasi Anda, Bapak Ibu Saudara, Anda juga bisa memerhatikan melalui Alkitab yang Anda bawa atau apa yang ditayangkan di slide di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke bulan yang baru setelah kita mempelajari tentang pujian dan penyembahan. Kita mengenal bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan di hari ini, di hari Minggu pertama di bulan ini, kita belajar sesuatu yang harusnya ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak pernah lepas dari hal ini. Ini satu kata yang sangat relevan di hari-hari ini. Relevan di Timur Tengah, relevan di Eropa Timur, relevan di Amerika, relevan di Indonesia, relevan di keluarga saya, relevan di keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, ini tentang konflik, ya, bukan cornflake. Kalau Anda tahu, cornflake itu adalah sarapan, ya, tetapi ini konflik. Konflik. Bagaimana kemudian kita bisa menangani konflik? Tenang saja, kalau tidak ada di depan, berarti Bapak Ibu Saudara bisa cek di handphone Anda kalau Anda punya sambungan ke sana. Nah, bagaimana kita bisa menangani konflik? Sebagai seorang yang punya firman Tuhan di tangan, ya, kita punya senjata ini di tangan kita, dan bagaimana kemudian kita memahami konflik, karena ini masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari level yang paling kecil, tadi pagi pendeta muda Melki menjelaskan tentang konflik itu bisa dari dalam, ada di dalam diri kita, ya. Konflik internal sampai kemudian konflik yang eksternal, dari antar individu, antar kelompok, golongan atau partai, antar suku bangsa, antar bangsa dan negara. Ada yang bilang kita ada di penghujung Perang Dunia Ketiga. Bapak Ibu Saudara takut? Takut? Kalau Anda tahu pengharapan di dalam firman Tuhan ini, tidak ada yang tidak diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Ya, Bapak Gembala mengulang-ulang berkali-kali bahwa ini pasti akan terjadi, harus terjadi. Bencana, peperangan, Yesus sendiri berkata tentang hal ini. Jadi kita boleh takut, tetapi kita punya pengharapannya, bahwa Tuhan Yesus pasti jamin orang yang percaya kepada Dia. Jadi kita bisa dengar keributan di dunia, keributan di kiri kanan kita, tapi percayalah selalu ada jawaban di dalam Yesus. Nah, kita akan belajar bagaimana menangani konflik. Kita coba lihat dulu Kejadian. Boleh buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Oke, kalau kita sudah menemukannya, kita akan memperhatikan. Saya akan membacanya. Demikian dituliskan di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Berkatalah Abram kepada Lot. Lot ini adalah keponakannya Abram. Abram adalah nama sebelum diganti oleh Allah, kemudian disebut sebagai Abraham. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau. Janganlah kiranya ada konflik. Walaupun itu sudah terjadi antara, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat sebelumnya, antara bujang, antara budak, antara hamba-hamba dari Abram dan Lot.
Jangan ada konflik antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini saudara. Kalau di Manado sangat terkenal, torang semua basudara. Ya. Pertanyaannya, kalau kita semua bersaudara, kita harus kawin dengan siapa? Karena semua saudara kan. Jadinya incest. Tetapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa semua kita ini sebenarnya kerabat. Dan ini yang disampaikan oleh Abram kepada Lot ketika terjadi konflik. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah kita sampai ke kondisi seperti kita sekarang ini sendirian. Ini bukan pekerjaan kita, sehebat apapun kita, bertalenta apapun kita, sekaya apapun kita sekarang, secerdas apapun kita sekarang, sediberkati, ya, apapun indikator diberkati itu, kita sekarang itu pasti ada campur tangan dari orang lain. Kita nggak bisa claim, I made this by myself, nggak mungkin. Ya, ketika Anda memulai pekerjaan, selalu ada yang membuka pintu untuk Anda. Ketika Anda memulai bisnis, ada orang yang mengulurkan tangan untuk berbisnis dengan Anda. Ketika Anda menguasai pengetahuan, ada orang yang mau mengajarkan pengetahuan itu kepada Anda. Jadi kita nggak pernah mencapai segala hal ini sendirian. Apakah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman tahunan, belasan tahun, puluhan tahun? Saya rasa nggak ada yang punya pengalaman ratusan tahun. Ya. Walaupun ada penelitian yang mengatakan manusia punya potensi untuk hidup selama 150 tahun. Ya, Anda mau hidup 150 tahun? Saya rasa, aduh. Ya. Berapa umurnya? Satu abad. Gitu ya. Ya, 150 tahun katanya. Tetapi saya rasa yang ada di ruangan ini kita punya puluhan tahun pengalaman di belakang kita. Tetapi kita sadar ini tidak pernah dilakukan sendirian. Kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak saya, Bapak Ibu Saudara, tanggal 30 kemarin, usianya 15 bulan. Ya, kecil, lucu, sekarang sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan. Sekarang saya bisa jadi ayah yang dengan bangga memegang tangan anak saya dan berkata, Yesus memegangku, gitu. Saya baru tahu, gitu. Seperti anak yang pegang tangan ayahnya. Tetapi ada satu hal yang menarik buat saya, di usianya yang 15 bulan, dia begitu cepat menyerap banyak hal. Begitu cepat menyerap banyak hal. Ada satu video yang saya siapkan, sebentar saja, untuk menunjukkan betapa dia melihat sekitarnya dan dia kemudian terpengaruh dengan hal itu. Apakah siap ditayangkan? Sudah bisa lihat. Dia ambil lufa dan kemudian dia mulai, ya, gosok. Kenapa? Karena dia lihat asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga di tempat kami melakukan hal itu. Jadi di usianya yang masih muda, dia tahu bahwa, oh iya, ini tempat tidur saya, tempat bermain saya harus dibersihkan. Meskipun tentu saja kita tahu itu tidak betul-betul bersih. Tetapi intinya kita selalu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, Yesus membawa kita, menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya, kemudian menjadi satu perkumpulan. Yesus tidak membiarkan Anda menjadi superhero sendiri-sendiri, bahkan superhero pun membentuk Avengers, kan? Selalu ada komunitas, selalu ada perkumpulan. Jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yesus mengumpulkan orang-orang percaya di dalam sebuah komunitas
yang nantinya kemudian disebut sebagai gereja, eklesia, jemaat. Nah, jadi ini yang pertama kali kita harus sama-sama mengerti. Kita tidak pernah diciptakan untuk menjadi a lone ranger Christian. Kita nggak pernah dijadikan menjadi Tarzan Christian yang hidup sendirian. Kita selalu hidup di dalam komunitas. Ingat ya, saya pernah gambarkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini hidup dari kemuliaan, jatuh ke dalam dosa, diselamatkan oleh Yesus untuk masuk ke dalam gereja, komunitas. Nah, gereja ini yang jadi mempelai perempuan untuk masuk kepada kemuliaan yang akan datang. Jadi kita tidak bisa lari dari komunitas. Nah, saat seseorang itu ada di dalam komunitas tertentu, tentu saja akan muncul pertentangan. Ya, karena tidak ada orang yang sama persis dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sebelah kiri siapa yang duduk di sebelah Anda, melihat tangan mereka, melihat kaki mereka, melihat bentuk tubuh mereka, pasti ada perbedaan. Bahkan bapak-bapak di depan ini yang akan melayani jemaat dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, nampaknya mereka pakai jas, nampaknya mereka pakai dasi. Tapi ada yang jasnya lebih besar, ada yang jasnya lebih kecil, ada yang dasinya menyala, ada yang dasinya garis-garis. Ada perbedaan, selalu ada perbedaan. Itulah kenapa saya tidak habis pikir ketika seseorang menikah dan kemudian mereka bercerai dengan alasan ada perbedaan. Saya pikir, bukankah Anda mengerti ketika Anda menikah itu ada perbedaan? Kalau Anda tidak beda, kelihatannya nggak boleh ya di sini ya. Itu pernikahan sejenis namanya, bukan? Maksudnya ketika Anda masuk ke dalam pernikahan, ya tentu saja ada perbedaan. Jadi itu tidak mungkin jadi alasan untuk kemudian kita berpisah karena ada perbedaan, gitu kan? Tetapi itu untuk bahasan lain kali. Saya rasa semua orang mengerti bahwa kita tidak punya cara berpikir yang sama satu sama yang lain. Di dalam diri kita bahkan ada pertentangan antara satu ide dengan ide yang lain. Jadi itu selalu terjadi. Nah, konflik di dalam kehidupan itu terjadi karena ada perbedaan antar individu dengan individu yang lain. Bahkan orang kembar pun mereka pasti punya perbedaan. Nah, ketika perbedaan itu adalah ide di dalam satu individu yang sama, itu kemudian kita sebut sebagai konflik internal. Ini satu hal yang saya pelajari ketika saya ada di Fakultas Psikologi dan paling nempel. Konflik internal itu terbagi jadi beberapa. Ya. Konflik internal itu ada yang disebut sebagai approach avoidance conflict. Kelihatannya bahasa Inggris, tetapi sebenarnya simpel saja bahwa di dalam diri kita kadang-kadang ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita tidak inginkan. We want to approach and we want to avoid the other. Ya, jadi ada konflik antar dua hal ini. Contohnya adalah sesuatu kita ingin mendapatkan nilai, kita pergi ke sekolah, tetapi kita nggak pengen belajarnya. Jadi itu approach avoidance, konfliknya di situ. Konfliknya di dalam diri kita. Nggak ada masalah dengan sekolahnya, dengan sistemnya, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Kitanya. Kita pengen dapat gelar, tetapi kita nggak mau belajarnya. Kita pengen tambah pintar, tapi kita nggak mau belajarnya. Ini yang pertama. Approach avoidance. Kemudian ada yang disebut sebagai approach conflict. Di dalam diri kita, dua-duanya menyenangkan, tetapi itu ditawarkan di saat yang sama, kemudian saudara jadi bingung, gitu ya. Seperti misalnya saudara ditawarkan, ayo kamu mau makan mie atau makan spaghetti. Dua-duanya saya suka. Aduh, yang mana ya? Dua-duanya menyenangkan, dua-duanya saudara ingin ke sana, dua-duanya you want to approach it. Tetapi karena ditawarkan di saat yang sama, dua-duanya jadi
konflik nih, yang mana? Atau kemudian ada yang disebut avoidance. Dua-duanya saudara nggak mau. Ya. Dua-duanya tidak menyenangkan. Gitu. Sangat tidak menyenangkan. Ya, apakah itu minum obat kah? Apakah itu kemudian dihukum kah? Saudara harus menanggung konsekuensi atas sesuatu. Terjadi konflik di dalam diri kita. Nah, yang paling membingungkan tentu saja ketika ada double approach avoidance. Jadi ada dua hal yang berjalan bersamaan dan kemudian membingungkan kita. Di Alkitab ada sebenarnya contoh double approach avoidance. Saya sudah taruh di alamat web yang tadi, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca. Tetapi secara sekilas seperti ini, ketika Israel harus memutuskan untuk masuk tanah perjanjian, maka tanah perjanjian itu dijanjikan sebagai tanah yang penuh susu dan madu. Gak ada telur jahenya di Alkitab ya, setidaknya di Alkitab. Susu dan madu, approach, sesuatu yang diinginkan. Tetapi orang Israel tahu bahwa tanah itu dihuni oleh orang-orang yang besar, raksasa-raksasa, something that they avoid, sesuatu yang mereka nggak mau. Jadi ada approach, avoidance. Tetapi di saat yang sama, kalau mereka tetap tinggal di padang gurun, karena mereka sudah keluar nih dari Mesir, maka hal yang akan terjadi kepada mereka adalah mereka memang akan menghindari peperangan, tetapi mereka akan kehilangan kesempatan sampai ke tanah perjanjian. Jadi ada yang di-avoid, tapi ada yang ingin mereka lakukan. Jadi konflik ini yang kadang-kadang bikin seseorang tuh kemudian tertegun, tidak bisa memutuskan. Ada orang-orang yang sulit untuk kemudian mengambil keputusan yang cepat karena hal ini. Ya, mereka tidak bisa menyelesaikan konflik di dalam kepala mereka. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau yang mereka ingin hindari? Tetapi kita tidak akan bahas hal itu hari ini. Kita akan fokus pada hari ini untuk membahas kekuatan yang di luar diri kita. Ya, konflik eksternal yang saling bertentangan. Yang saling bertentangan. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mengatasi ketidakcocokan atau ketidaksetujuan. Itu bisa dilakukan dengan sikap yang benar. Kalau kita punya sikap yang benar, sebenarnya konflik itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan, tidak menjadi sesuatu yang harusnya dihindari. Sikap yang seperti apa sih sebenarnya? Tentu saja kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan disebutkan tentang beberapa virtues, beberapa sikap atau kebajikan. Yang pertama adalah belas kasihan dan kebaikan hati. Kalau ini yang kemudian menjadi dasar kita, maka kita akan bisa melihat konflik dari sudut pandang yang lebih positif. Kita tidak melihat bahwa konflik itu harus dihilangkan. Karena Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau konflik itu harus dihilangkan, berarti semua kita harus seragam. Saudara nggak boleh milih, karena semua harus seragam supaya tidak ada konflik. Semua harus makan yang sama, semua harus melangkah dengan langkah yang sama. Bukankah itu seperti pabrik ya? Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa konflik ini tidak bisa kita hindari. Tetapi kalau kita punya sudut pandang yang benar, maka konflik itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harusnya kita takuti. Bapak Ibu Saudara lihat gambar berikut. Ini adalah gambar gunung es. Nah, kira-kira sebenarnya tingkah laku manusia itu seperti
ujung gunung es ini. Besar kelihatannya, tetapi yang lebih besar adalah yang ada di bawahnya. Jadi konflik antara dua orang yang Anda lihat di rumah, di kantor, itu biasanya ada akarnya. Ada sesuatu di bawah yang kemudian mengakibatkan sikap itu keluar. Ketidakcocokan itu bisa terjadi di semua bidang. Ya. Apakah itu misalnya kemudian di keluarga kita, di pekerjaan kita misalnya. Contohnya ada dua rekan kerja punya pandangan berbeda tentang cara menyelesaikan sebuah proyek. Oh, kita harusnya langsung sogok aja ke pemerintah. Kita harusnya sogok saja langsung ke preman ada di situ. Dan lain sebagainya. Ada yang satu lagi, oh enggak, kita harus lewat jalan yang baik. Mereka berdebat keras. Tetapi mereka kemudian bisa memilih untuk punya belas kasihan, punya kebaikan hati untuk, oke, tenang dulu, ayo kita duduk, kita dengerin opsi atau cara penyelesaian satu sama lain. Gimana, caramu gimana? Yuk sini saya tulis, ini cara saya, mari kita bandingkan. Kita cari titik temunya, kita kerjasama untuk dapat solusi yang baik bagi semuanya. Atau misalnya di dalam keluarga ketika ada orang tua yang punya konflik dengan anak, betul ya? Bapak Ibu Saudara, saya dengan anak saya konfliknya hanya kalau dia kemudian buang-buang makanan, itu agak-agak ngeselin. Tapi masih 15 tahun lah, boleh lah. 15 tahun, 15 bulan. Nanti kalau dia 15 tahun makannya masih kayak gitu, wah itu mesti digetok kepalanya itu. Ya, walaupun opa-omanya pasti langsung bilang, jangan gitu. Tapi harus, ya. Ada perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak tentang pendidikan. Yang satu bilang, ayo kamu harus jadi dokter. Oh enggak, Pak, saya enggak mau jadi dokter, saya pengen jadi artis. Misalnya. Ya, itu kan perdebatan yang ada di rumah kan. Oh saya enggak mau masuk teknik, saya sukanya nulis. Ya udah masuk teknik sastra. Ada ya? Enggak ada ya? Teknik sastra itu dulu di kampus saya adalah orang-orang teknik yang nggak mau belajar, dia fotokopi. Jadi kerjaannya ke kampus itu langsung ke fotokopian, mana catatan, nah itu teknik sastra. Jadi dia hanya ngumpulin fotokopiannya teman, dia nggak mau nyatat sendiri. Ya itu bisa terjadi, tetapi kan kemudian orang tua dan anak bisa duduk, kemudian menunjukkan sekali lagi belas kasihan, kebaikan hati. Coba mendengarkan anak. Anak coba mengerti kemana sih arahnya orang tua. Apa yang sebenarnya diinginkan orang tua. Karena orang tua nggak mungkin menginginkan sesuatu yang jahat, bukan? Ya. Atau di dalam komunitas, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah gereja, ketika ada ketidaksepakatan terhadap sebuah keputusan, maka ada belas kasihan, ada kebaikan hati yang kita tunjukkan, supaya kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tidak mengakibatkan konflik itu menjadi semakin besar. Nah, kita belajar dari satu sosok yang menjadi junjungan, yang menjadi kekasih kita, Yesus. Yesus sebagai contoh menangani konflik dengan kebijaksanaan, dengan belas kasihan, dan dengan hati yang penuh kasih. Kita akan lihat ya dari Yesus apa yang ditunjukkan dari Yesus mengenai dua komponen ini, mengenai belas kasihan dan kebaikan hati. Kita lihat kisah pertama di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita tidak punya waktu untuk membacanya secara detail tentu saja, tetapi Bapak Ibu Saudara tahu ini adalah kisah tentang Yesus bersama dengan perempuan yang berzina. Jadi ada seorang perempuan tertangkap basah berzina, kemudian dibawa kepada Yesus. Ya, orang-orang pemimpin agama ini berusaha untuk menjebak Yesus, supaya kemudian Yesus punya konflik dengan hukum. Ya, ini sering diceritakan oleh staf di GPDI Mahanaim Tegal. Bagaimana Yesus kan yang mengajarkan kasih, masa dia menghukum?
Tetapi kalau Yesus tidak mengikuti hukum, berarti dia adalah pelanggar hukum Taurat. Jadi ada konflik yang dihadapkan kepada Yesus. Tetapi kemudian Yesus merespons dengan bijak. Coba kita lihat di ayat yang ke-7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ya, Yesus terus diberi konflik. Wah nih, ayo putusin, ayo cepat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan perkataan itu, kemudian semua orang diam. Kadang konflik tidak perlu diselesaikan dengan perkataan kasar ataupun emosional. Sekarang kita lagi hidup di zaman, khususnya rekan-rekan generasi milenial, generasi Z, ya, kita hidup di dalam lingkungan di mana kalau kamu nggak suka, omong saja, keluarkan saja. Yang kadang-kadang juga itu dicontohkan oleh generasi-generasi di atas kita, ya, dengan ungkapan, umpatan atau kata-kata kasar yang dikatakan. Buat saya itu tidak menyelesaikan masalah, bukan? Ketika ada mengatakan sesuatu, apakah kemudian, saya pernah satu hari, kalau di Indonesia kan kita suka mepet ya Bapak Ibu Saudara, apalagi sekarang saya dengan istri saya ada di Jakarta, waduh itu bumper to bumper udah mepet gitu ya. Saya dari dulu menghindari kota yang seperti ini, tetapi Tuhan kasih istri yang kerja di kota seperti ini, jadi ya akhirnya mau nggak mau nyetirnya juga ikut-ikutan seperti itu. Kadang-kadang istri saya bilang gitu karena sudah tinggal spion dengan spion. Tetapi di Amerika Serikat nggak seperti itu. Ya, ketika saya ada di Seattle, suatu saat saya anggap jauh banget. Saya ambillah ya jalur seseorang, ya, perempuan kulit putih. Wah, marah dia. Padahal masih jauh, saya bilang, aduh di Indonesia ini masih jauh banget gitu ya. Rupanya dia nggak terima, ya, kemudian dia susul saya, dan dia maki-maki saya dengan bahasa Inggris tentunya yang saya nggak mungkin katakan di sini. Ya. Dia bilang bahwa kamu nggak pernah belajar nyetir ya. Marah dia, mengumpat dalam bahasa Inggris. Menurut Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengumpat, saya kemudian tiba-tiba jadi pinter nyetir gitu. Dia ngumpat nih, tiba-tiba jago nih saya nih. Enggak kan? Ya ngerti ya, maksudnya konflik itu tidak akan pernah selesai ketika kemudian Anda meluapkan emosi Anda. Itu enggak akan mengubah apapun. Maka itu kemudian belajarlah seperti Yesus yang melihat atau merespons dengan bijak. Yesus menunjukkan pengampunan. Yesus mendorong orang-orang itu untuk kemudian juga melihat bahwa mereka juga adalah orang-orang yang sama seperti perempuan yang berzina. Yang kedua di dalam Markus 3, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini adalah kisah ketika Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Jadi ada satu peraturan yang dibangun oleh orang Yahudi saat itu bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun ketika hari Sabat, termasuk sesuatu yang baik. Jadi diprotes Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang sakit tangannya ini. Di ayat pertama dikatakan tangannya mati sebelah, stroke, ya bisa jadi ya kalau bahasa kita sekarang. Ya, Yesus menyembuhkan orang itu, kemudian orang-orang pemimpin agama protes. Yesus di ayat yang keempat berkata demikian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Yesus ingin menunjukkan bahwa perbuatan baik itu lebih penting
daripada sekedar kemudian membuat sebuah hukum itu menjadi kaku, menjadi rigid. Apa yang kemudian menjadi esensi? Kalau kemudian hal itu harus diubah atau ada prioritas yang lebih baik, maka lakukanlah yang baik. Dasarnya sekali lagi adalah kebaikan hati dan belas kasihan. Contoh terakhir yang dilakukan oleh Yesus ada di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ini adalah percakapan Yesus dengan Petrus ketika itu Petrus menegur Yesus. Ya, ini sudah mendekat atau akan menuju penderitaan atau kematian Yesus. Dan kemudian Petrus menegur Yesus karena Yesus bercerita tentang hal itu. Di pemikiran murid-murid saat itu, Yesus itu adalah Mesias yang harusnya membebaskan mereka dari tangan penjajah, dari tangan orang-orang Romawi. Nah, tetapi kemudian Yesus menanggapi itu dengan tegas. Caranya apa? Yesus mengklarifikasi misinya. Coba kita baca di ayat yang ke-23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau," ini intinya, "bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus bilang bahwa misi saya ini nggak mungkin masuk dengan pemikiran manusia. Ketika kamu masih melihat dengan perspektif manusia, kamu tidak akan bisa mengerti kenapa aku harus menderita. Dan ini yang terjadi dengan rekan-rekan kita kan, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah Nabi. Bapak Ibu tahu ada seseorang yang berkomentar di alamat web yang tadi saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia katakan bahwa, "Hey, Yesus itu Nabi." Kemudian saya minta, "Oke, tolong jelaskan kepada saya, kenapa kamu berpikir Yesus itu Nabi?" Dia bilang, "Oh, itu Alkitab itu sudah sesat, Alkitab itu sudah dipalsukan." Oke, tolong jelaskan kepada saya, kalau dia palsu harusnya ada yang aslinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Anda yang kerja di toko emas, Anda yang kerja di pakaian, pabrik pakaian, saudara tahu kan kalau ada sesuatu yang palsu, ada yang asli, harusnya bisa dibandingkan ya kan. Kalau ini ada palsunya, ini adalah palsu, harusnya ada aslinya dong. Pertanyaannya kan gitu. Kalau ada seseorang yang bertanya kepada Bapak atau menyatakan kepada Anda Alkitab ini adalah produk palsu, mana aslinya? Tunjukkan kepada saya aslinya yang mana. Karena kalau ini perkataan dari Tuhan, tidak mungkin manusia bisa menghilangkannya. Jadi ini adalah firman Allah. Kita percaya. Jadi itu yang kemudian saya jawab kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada bahasan kita, konflik itu tidak perlu kemudian dimulai dengan kita menjelek-jelekkan atau merendahkan seseorang. Ketika orang ini bertanya kepada saya nggak bilang kepada dia, "Oh, dasar kamu nggak pernah belajar kristologi. Oh, dasar kamu nggak pernah belajar teologi." Enggak. Untuk apa saya merendahkan orang ini? Saya hanya ingin tanya. Selesaikan konflik bukan dengan emosi, bukan dengan perkataan kasar, tetapi tunjukkan klarifikasi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Yesus selalu melihat konflik itu dan menghadapinya dengan kebijaksanaan, belas kasihan, dan hati yang penuh kasih. Dan bagaimana supaya kita bisa kemudian menerapkan ini ke keseharian kita. Ada hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, untuk kemudian kita menghadapi konflik di dalam keseharian kita. Keluar dari tempat ini Bapak Ibu Saudara akan meninggalkan tempat di mana yang kelihatannya semua orang memuji dan menyembah Tuhan. Anda akan bertemu dengan konflik head to head di hari Senin sampai Sabtu.
Atau bahkan setelah keluar dari tempat ini ada anak Anda yang akan berkata, oh ayo kita ke McD, oh ayo kita ke KFC, oh ayo kita ke kolam renang. Kemudian mobil itu jadi goyang gitu karena semua orang ingin mengungkapkan pendapatnya. Bisa jadi konflik itu terjadi tepat selesai ibadah ini. Tetapi mari kita bertanya, ketika ada sesuatu yang tidak sepakat di rumah tangga kita mulai bertanya, apa yang memicu emosi negatif? Kenapa sih kemudian saya jadi emosional? Kenapa kemudian saya harus menjadi negatif terhadap istri saya misalnya? Seseorang yang saya katakan saya akan menikah dengan engkau, saya akan berbagi hidup saya denganmu di saat suka dan di saat duka. Betul kan? Saudara nggak mau dong sukanya doang kan? Dukanya kamu aja deh. Anda berbagi ini dengan mereka. Coba melihat situasi di dalam rumah tangga dengan sudut pandang yang lain. Apakah kemudian kita bisa lihat, oh iya, kalau saya memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan saya seperti ini, apakah kemudian saya seperti Yesus? Misalnya kemudian ada konflik di tempat kerja dengan rekan Anda atau dengan teman Anda, atau di permainan kalau Anda belum bekerja. Apakah ada konflik yang belum terselesaikan? Mulai bertanya, bagaimana Yesus menyelesaikan konflik yang seperti ini? Bagaimana kemudian belas kasihan kita, kebaikan hati kita bisa keluar saat konflik seperti ini? Gembala menyampaikan tadi di ibadah pertama, bahwa apa yang kita hadapi pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, tubuh dan darah Kristus adalah upaya dari Allah untuk meredam konflik itu dengan mengorbankan dirinya. Apakah kita orang yang rela untuk mengalah, untuk berkorban demi orang lain? Kalau kemudian terjadi konflik dalam komunitas atau di dalam gereja, yang perlu kemudian kita tanyakan, apakah kemudian kita menjadi pembawa damai di sana? Apakah kita berhasil untuk menunjukkan kebaikan hati kita ketika ada konflik yang terjadi di komunitas kita? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, Anda bisa kembali lagi kepada kisah Yesus dan lihat bagaimana ia merespons dan bagaimana ia rindu bahwa teladannya itu digunakan oleh kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar orang Kristen yang ritual datang ke gereja, tetapi orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang kemudian menunjukkan belas kasihan, kebaikan hati di dalam setiap konflik yang mereka hadapi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.